Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin kompleks, isu perbatasan kembali menguji kedewasaan bangsa. Di ujung utara Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Nunukan, muncul dinamika yang bukan sekadar soal garis di atas peta, melainkan tentang identitas, sejarah, dan harga diri sebuah negara. 3 desa di Kecamatan Lumbis Hulu, yakni Kabungalor, Lepaga, dan Tetagas, menjadi pusat perhatian setelah muncul kabar mengenai pergeseran batas wilayah yang dikaitkan dengan kesepakatan terbaru antara Indonesia dan Malaysia. Di tengah berbagai spekulasi dan narasi yang berkembang, satu fakta yang paling menonjol adalah keteguhan warga yang tetap memilih menjadi bagian dari Republik Indonesia, meskipun hidup dalam berbagai keterbatasan. Isu ini berakar pada apa yang dalam terminologi diplomasi perbatasan disebut sebagai Outstanding Boundary Problem atau OBP. Berdasarkan penjelasan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, wilayah yang menjadi perbincangan bukanlah hasil pencaplokan mendadak, melainkan bagian dari sengketa batas yang telah diwariskan sejak era kolonial Belanda dan Inggris. Sejak dekade 1970-an, kedua negara telah melakukan perundingan panjang untuk menyelesaikan titik-titik batas yang belum disepakati secara final. Proses ini bukanlah perkara sederhana. Ia melibatkan kajian historis atas konvensi kolonial tahun 1891 dan 1915, penelaahan ulang peta-peta lama, serta pengukuran ulang menggunakan teknologi geospasial modern. Hampir setengah abad lamanya, para diplomat, ahli hukum internasional, dan pakar topografi bekerja dalam sunyi, berupaya memastikan setiap garis yang ditarik benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara. Dalam perkembangan terakhir, muncul klaim bahwa telah terjadi kesepakatan yang berdampak pada pergeseran garis administrasi di beberapa titik. Namun penting untuk dipahami bahwa wilayah yang bergeser tersebut mayoritas merupakan area hutan dan perkebunan, bukan pemukiman padat penduduk. Narasi yang menyebut desa hilang tidak sepenuhnya akurat, sebab ruang hidup utama warga tetap berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada penyerahan pemukiman rakyat secara sembarangan. Dalam konteks negosiasi perbatasan, prinsip take and give lazim diterapkan. Fakta yang jarang diangkat adalah bahwa secara keseluruhan, Indonesia justru memperoleh tambahan wilayah sekitar 5.207 hektar di sektor lain sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih luas. Artinya, jika dihitung secara agregat, Indonesia tidak mengalami kerugian teritorial. Kendati demikian, kekhawatiran publik tetap wajar. Bagi masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan, garis batas bukan sekadar koordinat geografis, melainkan bagian dari keseharian. Mereka berkebun, berburu, dan beraktivitas di ruang yang secara historis telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, jaminan terhadap hak-hak masyarakat menjadi aspek krusial. Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN), pemerintah memastikan bahwa hak kepemilikan dan hak pengelolaan warga yang terdampak tetap dilindungi. Dalam praktik hukum internasional perbatasan, terdapat pengakuan atas hak-hak tradisional masyarakat lokal yang tidak dapat dihapus begitu saja oleh perubahan garis negara. Negara berkewajiban hadir untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan sumber penghidupan akibat dinamika diplomasi. Di tengah kompleksitas teknis tersebut, yang paling menyentuh justru adalah sikap warga. Akses menuju pusat kabupaten dari beberapa desa di Lumbis Hulu dapat memakan waktu hingga 6 jam perjalanan sungai. Bahan bakar relatif mahal, infrastruktur terbatas, dan layanan publik belum sepenuhnya optimal. Sementara di seberang perbatasan, infrastruktur tampak lebih tertata dan akses ekonomi mungkin terasa lebih mudah. Secara rasional ekonomi, pilihan untuk berpindah kewarganegaraan mungkin terlihat menguntungkan bagi sebagian orang. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Warga tetap menegaskan identitasnya sebagai bagian dari Indonesia. Mereka menolak iming-iming kemudahan materi yang datang bersama tawaran status kewarganegaraan lain. Keputusan ini menegaskan bahwa nasionalisme bukan sekadar slogan, melainkan kesadaran identitas yang berakar pada sejarah, budaya, dan ikatan emosional terhadap tanah leluhur. Sementara itu, dinamika di tingkat diplomatik turut menarik perhatian.
Pihak Malaysia merujuk pada nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang ditandatangani pada 18 Februari 2025 sebagai dasar klaim bahwa penyelesaian telah dicapai. Namun pemerintah Indonesia tidak serta-merta menerima interpretasi tersebut tanpa verifikasi lapangan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi secara terbuka menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan pengecekan ulang terhadap kondisi faktual di lapangan. Sikap ini mencerminkan prinsip kehati-hatian yang menjadi standar dalam setiap penyelesaian batas internasional. Tanda tangan pada dokumen tidak meniadakan kebutuhan untuk memastikan kesesuaian antara peta dan realitas geografis. Verifikasi lapangan melibatkan berbagai institusi teknis, mulai dari unsur TNI hingga Badan Informasi Geospasial. Koordinat patok batas harus dicocokkan dengan sistem referensi geodesi yang disepakati. Sungai yang dahulu menjadi penanda batas mungkin telah mengalami perubahan alur akibat erosi atau sedimentasi. Vegetasi hutan yang dahulu menjadi referensi alami mungkin telah berubah. Kesalahan 1 meter saja dapat memiliki implikasi permanen terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, sikap tegas untuk melakukan pengukuran ulang bukanlah bentuk pembangkangan terhadap kesepakatan, melainkan manifestasi tanggung jawab negara dalam melindungi wilayahnya. Pengalaman sejarah menjadi latar belakang penting bagi kehati-hatian ini. Indonesia pernah mengalami pengalaman pahit dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, yang pada akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Internasional berada di bawah kedaulatan Malaysia. Sengketa di Blok Ambalat juga sempat memicu ketegangan. Ditambah lagi catatan konfrontasi Indonesia-Malaysia di dekade 1960-an. Hubungan bilateral kedua negara pernah mengalami fase yang tidak sederhana. Sejarah tersebut bukan untuk dipelihara sebagai sumber permusuhan, melainkan sebagai pelajaran agar Indonesia tidak lagi lengah dalam mengelola perbatasan. Transformasi pendekatan pemerintah terhadap wilayah perbatasan dalam 1 dekade terakhir menunjukkan perubahan paradigma. Perbatasan tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang yang terabaikan, melainkan beranda depan negara. Pembangunan pos lintas batas negara yang modern, peningkatan infrastruktur, serta penguatan kehadiran aparat keamanan merupakan bagian dari strategi integratif untuk memperkuat kedaulatan. Pendekatan ini memadukan dimensi kesejahteraan dan keamanan, sebab nasionalisme yang kuat tumbuh subur ketika negara hadir secara nyata dalam kehidupan warganya. Di ranah pertahanan, Indonesia juga menunjukkan peningkatan kapasitas yang signifikan. Berdasarkan berbagai pemeringkatan global, Indonesia termasuk dalam jajaran kekuatan militer teratas dunia, dengan posisi yang konsisten berada di sekitar peringkat 13 menurut Indeks Global Firepower. Modernisasi alat utama sistem persenjataan, peningkatan profesionalisme prajurit, serta penguatan sistem pertahanan udara dan maritim menjadi bagian dari strategi pertahanan jangka panjang. Kehadiran Satgas Pengamanan Perbatasan di wilayah Kalimantan mempertegas komitmen negara dalam menjaga setiap jengkal wilayahnya. Teknologi satelit dan drone digunakan untuk memantau pergerakan di sekitar garis batas, memastikan tidak terjadi pelanggaran yang luput dari pengawasan. Namun, kekuatan militer bukanlah instrumen untuk agresi. Ia berfungsi sebagai daya gentar yang menopang diplomasi. Prinsip klasik civis pacem para bellum, jika ingin damai bersiaplah untuk perang, menjadi pengingat bahwa stabilitas kawasan hanya dapat terjaga ketika setiap negara memiliki kapasitas mempertahankan diri secara kredibel. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Malaysia, komitmen terhadap dialog damai tetap menjadi prioritas. Kedua negara memiliki ikatan sejarah, budaya, dan ekonomi yang erat. Oleh karena itu, penyelesaian perbatasan harus dilakukan dalam kerangka persahabatan yang saling menghormati. Pada akhirnya, dinamika di Nunukan mengajarkan bahwa kedaulatan bukan sekadar konsep abstrak. Ia hadir dalam pilihan warga yang menolak meninggalkan identitasnya, dalam ketelitian diplomat yang mengukur ulang koordinat, dalam keseriusan aparat yang menjaga patok batas, serta dalam komitmen negara membangun wilayah terluar. Nasionalisme warga perbatasan menjadi cermin bagi seluruh bangsa. Di saat sebagian masyarakat perkotaan mungkin mudah mengeluh atas persoalan keseharian, saudara-saudara di garis depan menunjukkan keteguhan yang luar biasa dalam mempertahankan identitasnya. Isu ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan perbatasan harus terus dipercepat. Nasionalisme yang kuat perlu disertai dengan peningkatan kesejahteraan dan akses layanan publik. Negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa warga di wilayah terluar tidak merasa terpinggirkan.
Ketika kesejahteraan dan kedaulatan berjalan beriringan, maka perbatasan tidak lagi menjadi titik rawan, melainkan simbol kepercayaan diri bangsa. Dengan demikian, dinamika perbatasan di Nunukan bukanlah kisah tentang kehilangan, melainkan tentang keteguhan. Ia bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan refleksi kedewasaan diplomasi dan kematangan pertahanan nasional. Indonesia hari ini tampil sebagai negara yang tidak reaktif, tetapi responsif, tidak emosional tetapi rasional, tidak agresif tetapi tegas. Garis batas mungkin dapat bergeser mengikuti kesepakatan, namun identitas dan komitmen terhadap merah putih tetap berdiri kokoh. Kedaulatan pada akhirnya dijaga bukan hanya dari patok beton dan dokumen perjanjian, melainkan dari hati warga yang memilih setia dan negara yang memilih bertanggung jawab.